Oke, kembali lagi dengan pembahasan soal-soal UTBK Matematika Saintek. Pada kesempatan ini kita akan membahas untuk materi fungsi kuadrat. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang sifat-sifat kurva fungsi kuadrat. Jadi, suatu kurva fungsi kuadrat bisa kita lihat sifat-sifatnya berdasarkan nilai konstanta A, B, dan C. Yang perlu diingat di sini bahwa fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi konstanta a, b, dan c di sini mempengaruhi sifat dari kurva fungsinya. Oke, yang pertama dilihat dari nilai konstanta a-nya. Jika a-nya itu positif atau lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini terbuka ke atas. Karena dia terbuka ke atas, dia punya titik yang paling minimum. Nah, di sini namanya adalah titik ekstrim minimum karena dia terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena dia terbuka ke bawah, dia tidak punya titik ekstrim minimum, tapi dia punyanya titik ekstrim maksimum. Di sini adalah titik ekstrim maksimum. Oke, itu dilihat dari nilai konstanta A-nya. Sekarang bagaimana dilihat dari nilai konstanta B-nya? Jadi jika A dan B ini sama tanda, maka titik baliknya ada di sebelah kiri. Oke, di sebelah kiri sumbu Y. Titik balik ini adalah titik ekstrimnya ya. Kemudian jika A dan B-nya itu beda tanda, maka titik baliknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jika B-nya 0, maka titik baliknya pas ada di sumbu Y tersebut. Oke, sekarang bagaimana dengan konstanta C-nya? Jika C-nya lebih dari 0 atau C-nya positif, maka grafiknya memotong sumbu Y positif. Jika C-nya sama dengan 0, maka grafiknya memotong 0,0. Dan jika Y-nya C-nya kurang dari 0, maka grafiknya memotong sumbu Y negatif. Jadi kalau C-nya positif, dia memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, dia memotong sumbu Y negatif. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada suatu grafik, sketsa grafik fungsi kuadrat, dengan fungsinya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Pernyataan yang benar. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, grafiknya terbuka ke atas. Ingat, kalau grafiknya terbuka ke atas, maka konstanta A-nya yang berpengaruh. Kalau terbuka ke atas, konstanta A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Oke. Yang kedua, kita lihat di sini, karena A-nya itu positif atau terbuka ke atas, maka dia punya titik balik atau titik ekstrim minimum. Di sini ada titik baliknya. Kemudian kalau kalian lihat, ini kan sumbu Y nih. Ini sumbu Y, kemudian titik ekstrimnya ada di sebelah kanan. Ingat, kalau titik balik atau titik ekstrimnya itu ada di sebelah kanan sumbu Y, kita lihat lagi. Titik balik ada di sebelah kanan sumbu Y, maka A dan B-nya beda tanda. Jadi di sini, karena titik baliknya di sebelah kanan sumbu Y, maka A dan B beda tanda.
Oke, karena A dan B-nya beda tanda, tadi A-nya sudah positif. Karena harus beda tanda, maka B-nya pasti negatif atau kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita lihat nilai C-nya. Yang berpengaruh adalah titik potong dengan sumbu Y. Kita lihat grafiknya, ternyata dia memotong sumbu Y di Y positif ya. Ini kan 0 di sini, berarti dia di atasnya 0, maka ini adalah Y positif. Karena memotong Y positif, ingat lagi sifatnya. Oke, memotong sumbu Y positif, maka C-nya positif atau C-nya lebih besar dari 0. C lebih dari 0 atau C-nya positif. Oke, kita sudah analisis grafiknya satu persatu. Sekarang kita lihat lagi dari yang nomor 1 di sini. Kita tadi nomor 1 memperoleh bahwa A-nya itu positif. Oke. Dari yang nomor 2 kita peroleh B-nya negatif. Karena A-nya positif dan B-nya negatif, artinya kalau kita kalikan atau A kali B, A positif, B negatif, positif kali negatif adalah negatif. Berarti A kali B negatif. Karena A kali B negatif, berarti A kali B kurang dari 0. Oke, karena negatif berarti kurang dari 0 ya. Kita lihat di sini, berarti yang A ini salah, yang D juga salah. Kemungkinannya kalau tidak B, C, atau E. Sekarang kita lihat lagi. Nomor 1 di sini A-nya positif. Nomor 3 di sini C-nya positif. Karena sama-sama positif, kalau kita jumlahkan misalnya A ditambah dengan C karena sama-sama positif pasti positif juga, atau A tambah C pasti lebih besar dari 0. Sekarang kita bandingkan dengan nilai B. Nilai B-nya itu adalah negatif. Kalau A plus C itu lebih besar dari 0, sedangkan B-nya ini negatif, artinya A plus C pasti lebih besar dari B. Kenapa A plus C lebih besar dari B? B-nya ini kan bilangan negatif. Nah, padahal A plus C-nya itu positif, pasti A plus C lebih besar dari B yang bilangan negatif. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, A plus C lebih besar dari B. Kemudian dari sini kita operasikan, B-nya pindah ke kiri, jadinya A dikurangi B ditambah C lebih besar dari 0. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, itu dia pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.